dengan dalil mukhtalaf fih, sumber hukum yang diperselisihkan. Katanya begini, kalau madhab Hanafi itu dikenal sebagai ahli ra'yu apa ra'yu? Tafsir ya, ra'yu itu tafsir ya. Penggunaan kias sangat kuat, penggunaannya terutama karena minimnya hadis di Kufah atau Irak, sering berhadapan dengan istihsan. Kalau di mazhab Maliki digunakan, tetapi sering didahulukan oleh praktek Madinah atau istislah atau maslahah mursalah. Dalam mazhab Syafi'i dalil utama digunakan sebagai dalil utama setelah Quran, hadis dan ijma. Beda dalam Hambali digunakan tapi hanya sebagai alternatif terakhir setelah dalil-dalil lain. Itu kalau kias, madhab Hanafi dikenal sebagai ahli ra'yu. Coba Mas di browsing daripada salah, ahli ra'yu apa? Ahli ra'yu apa? Ketemu? Yang ya kan? Ya kan? Kalau di mazhab Hanafi, Imam Hanafi itu dikenal sebagai ahli ra'yu atau ahli tafsir yang mengutamakan pemikiran logis atau akal. Kalau mazhab Maliki dikenal sebagai ahli hadis. Lah itu kurang jelas ya, bentar. Kurang besar sih ya. Bentar. Nah, iya. Jelas ya kalau ini ya. Itu kalau mazhab Syafi'i dikenal sebagai oh ya kelihatan dari situ ya. Dikenal sebagai ahli Hanafi ahli ra'yu. Kalau Maliki ahli hadis. Hijaz itu tempatnya Mas. Itu Hijaz. Kalau mazhab Syafi'i moderat. Kalau mazhab Hambali ahli hadis. Berarti yang ahli hadis dua itu. Kalau ulum akamsi. Jangan macam-macam sama ulum itu. Akamsi dia itu. Jadi yang ahli hadis dua berarti ya, Maliki sama Hambali. Maliki sama Hambali itu ahli hadis. Jadi menekankan hadis. Kalau yang Hanafi ahli ra'yu, berarti kan tafsir itu, akal. Kalau Syafi'i itu moderat. Di jumhur itu mayoritas di situ. Dalam penggunaan kias, Hanafi sangat menggunakan. Mazhab Maliki digunakan, tapi jarang. Kalau mazhab Syafi'i digunakan juga. Hambali jarang. Pokoknya kalau yang ahli hadis itu jarang menggunakan kias. Ya itu sih. Di Maliki digunakan tapi sering ya kan, tetapi
didahulukan oleh maslahatul mursalah. Artinya Imam Maliki kan memang itu tadi, kalau ada hal-hal baru atau peristiwa baru atau sesuatu yang baru, beliau merujuknya itu ke Madinah, masyarakat Madinah itu bagaimana mengambil hukumnya gitu loh. Maslahatul mursal, maslahah mursalah itu. Di Hambali juga kias jarang digunakan, kecuali gitu kan. Sebagai alternatif terakhir itu di situ keterangannya. Kalau ijma ini yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Urutannya jangan lupa itu. Hanafi dulu, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Ini sudah ketutup masalahnya kalau ditarik ke atas. Kalau ijma diterima semua. Diterima, mereka juga memiliki konsep ijma, kufah. Diterima, mereka sangat menekankan amal ahli Madinah. Itu tadi Maliki kan tadi. Terus di Syafi'i secara mutlak. Terus di Hanafi yang sana Hambali ya, sana Hambali diterima tapi fokus pada ijma sahabat yang jelas dan tidak bertentangan. Pura-pura paham. Gayane. Kalau istihsan di Hanafi dalil penting dan dominan. Istihsan merupakan ciri khas mazhab Hanafi. Iya kan? Ini ciri khas istihsan, ciri khasnya mazhab Hanafi. Kenapa? Ciri khasnya Hanafi. Itu ada itu tulisannya. Istihsan itu ciri khasnya Hanafi. Apa? Mereka menggunakan untuk meninggalkan kias jali atau demi kias khafi atau dalil lain demi kemaslahatan atau menghilangkan kesulitan. Maslahah mursalah. Kalau di apa tadi Maliki ya, yang sana kan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Yang Hanafi, Maliki diterima, kalau di Syafi'i ditolak, kalau di Hambali tidak digunakan. Tuh. Terus istishab digunakan semua ya. Istishab digunakan terutama di Hanafi digunakan terutama baro'ah al-asliyah, bebas dari tanggung jawab, sebagai dalil terakhir untuk mempertahankan hukum lama. Di Maliki digunakan sebagai dalil pendukung, di Syafi'i digunakan dan diakui sebagai dalil terakhir ketika semua dalil lain tidak ditemukan. Terus di Hanafi Hambali digunakan secara luas sebagai dalil terakhir. Kalau uruf di Hanafi diakui dan digunakan, di Maliki sangat diakui. Ya ini, ya kan, Maliki itu Madinah sih itu, jadi beliau sangat pokoknya patokannya Madinah. Iya, kalau Maliki kan di Madinah. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Iya itu. Sebentar. Apa? Domisili Imam Mazhab itu hafal nggak?
Imam Syafi'i itu di mana? Ya, bentar ya, kita setelah ini kita nyari itu. Ini domisili mana sih? Mazhab yang menjadi dasar pengambilan hukum. Coba. Teng. Empat imam mazhab fikih memiliki domisili utama yang saling mempengaruhi sumber dan metode yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum. Berikut adalah domisili utama, pusat aktivitas dan fatwa dari empat mazhab. Ya, Imam Hanafi Abu Hanifah, namanya Nu'man Abu Hanifah, itu di Irak, Kufah, berpusat di Kufah, Irak. Berada di pusat ahli Ra'yi. Jadi orang-orang Irak itu terkenal sebagai orang-orang yang rasional. Iya. Juga di sana hadis itu sangat terbatas, koleksi hadis di sana sangat terbatas. Ya, stoknya terbatas. Jadi mereka lebih dominan menggunakan Ra'yi. Mendorong beliau intensif menggunakan kias dan istihsan. Kalau Maliki itu di Madinah, makanya kan sangat cinta tanah air beliau itu. Malik bin Anas. Wilayah negara sekarang Arab Saudi atau Hijaz. Berada di kota turunnya wahyu, beliau sangat berpegang pada hadis ijma, ya kan, karena di Madinah itu hadis itu melimpah ruah itu. Jadi iya sumbernya, jadi nggak bingung gitu. Kalau gudangnya hadis. Kalau Imam Abu Hanifah kan di Irak. Tuh, kalau Imam Syafi'i di Mesir. Iya itu. Coba. Kalau Imam Syafi'i itu Fustat. Itu di Mesir. Dikenal memiliki dua periode di Irak, Qaul Qadim, dan di Mesir Qaul Jadid. Oh, yang Qaul Qadim itu di Irak, yang Jadid itu di Mesir. Beliau menyistematisasikan kias dan mencoba mendamaikan pendekatan ahli Ra'yi Irak dan ahli hadis. Ya, moderat ya, orang yang berusaha mendamaikan. Ya kan ahli hadis kan cenderung anti Ra'yi, anti Ra'yi. Tapi kalau sebaliknya, yang ahli Ra'yi anti hadis kan itu kan. Jadi kebalikan itu. Iya. Yang ahli Ra'yi cenderung anti hadis, yang ahli hadis cenderung anti Ra'yi. Nah, Imam Syafi'i itu mendamaikan keduanya. Karena beliau pernah hidup di Irak dan juga hidup di Madinah. Mana? Mesir, Mesir. Ya. Iya, guru-gurunya ada yang dari Madinah, ada yang iya. Kalau Imam Hambal fokus di Irak, Baghdad. Ya, fokus utamanya adalah hadis dan nas. Mungkin beliau gurunya itu ahli hadis kali ya, jadi
Walaupun berdomisili di Irak, beliau membatasi penggunaan akal dan hanya menggunakan kias sebagai dalil terakhir setelah hadis dan fatwa sahabat. Imam Hambal ini termasuk pengecualian ini, meskipun beliau hidup di Irak yang notabene orang Irak itu ahli rasional, ahli ro'yi, tapi beliau menolak itu, membatasi. Ya, coba saya penasaran dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain bagaimana? Tang 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 tang. Selain 4 mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang mazhabnya bertahan hingga kini, secara historis terdapat banyak mazhab yang mendirikan mazhab fikihnya sendiri, namun mazhab-mazhab tersebut umumnya punah karena beberapa faktor seperti kurangnya murid yang meneruskan, intervensi politik, atau diserap oleh mazhab yang lebih besar. Ya kan, misalnya ulum jadi imam mazhab, tapi dia nggak punya murid, kan nggak ada yang meneruskan perjuangannya. Menyesatkan. Di contohnya imam mazhab fikih yang mazhabnya punah, Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, ya domisili di Syria atau Sam. Kalau sekarang apa Sam itu kan? Ya Syria benar. Kemudian di Beirut, pengaruh dan ciri khas beliau adalah mazhab yang dominan di wilayah Sam, Suriah, Lebanon, Yordan, dan Andalusia sebelum Maliki dan Syafi'i menduas. Metodologinya mirip dengan Maliki, yaitu sangat mengandalkan sunnah dan amal ahli Syam, tradisi lokal, kearifan lokal. Mazhabnya mulai punah sekitar abad ketiga Hijriah. Terus mazhabnya Sufyan As-Tsauri, domisili di Kufah, Irak. Pengaruhnya beliau pengaruh dan ciri khas sejaman dengan Imam Abu Hanifah dan mewakili salah satu faksi hadis di Irak. Beliau dikenal sangat alim dalam hadis dan fikih. Mazhabnya memiliki basis di Irak, namun kemudian terserap oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i. Jadi begitu. Sufyan As-Tsauri. Yang ketiga ada Ishaq bin Rohaweh. Nama lengkapnya Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad di Khurasan. Beliau adalah guru dari Imam Bukhari dan merupakan ahli hadis terkemuka. Mazhabnya cenderung tekstualis dan sangat bergantung pada hadis, mirip dengan Hambali. Ada lagi mazhab Zahiri. Ini adalah satu-satunya mazhab Sunni non utama yang masih diakui secara teoritis meskipun pengikutnya sangat sedikit. Jadi di luar 4 yang masih ada pengikutnya itu ini mazhab Az-Zahiri, Imam Dawud Az-Zahiri, Dawud bin Ali bin Khalaf Az-Zahiri di Baghdad atau Irak. Ciri khas dan pengaruh beliau adalah pendiri mazhab Zahiri. Mazhab ini dikenal karena pendekatan literal, tekstual yang ekstrim. Mereka secara ketat menolak qiyas, istihsan, serta hanya berpegang pada makna zahir dari Quran, sunnah, dan ijma. Mazhab ini sempat dominan di Andalusia di bawah tokoh Ibnu Hazm. Ya mirip, kalau mungkin kalau di Indonesia ya apa ya, orang-orang itulah ya mirip-mirip begitu.
Penting untuk dicatat, madhab Syiah atau madhab Ja'fari juga merupakan madhab fikih yang besar dan bertahan, namun tidak termasuk dalam kategori madhab Sunni. Madhab Ja'fari didirikan oleh Imam Abu Ja'far Shadiq dan Imam Syafi'i bin Madinah dan diikuti oleh mayoritas Muslim Syiah. Bagaimana metode pengambilan hukum dalam mazhab Ja'fari? Terang. Metode pengambilan hukum dalam mazhab Ja'fari, mazhab resmi Syiah Imamiyah Isna Asariyah, berbeda secara fundamental dengan 4 mazhab Sunni utama, terutama karena perbedaan sumber otentik yang digunakan. Mazhab Ja'fari sangat menekankan peran Ahlul Bait sebagai satu-satunya otoritas yang mewarisi ilmu dan hukum syariat setelah wafatnya Nabi. Jadi yang sama-sama pakai nama ahli atau ahlu, yang satu ahlul bait, yang satu ahli sunnah gitu kan. Kan sama-sama pakai ahli gitu. Nanti kalau di Mu'tazilah ahli tauhid pengakuannya kan gitu. Kalau ulum ahli akamsi, ahli mana? Sini mana namanya? Ahli kubur. Ahli karang klesem. Ahlul Korea ya, kalau ulum ahlul Korea itu. Mazhab Ja'fari itu di sunnah orang-orang Syiah gitu ya. Urutan pengambilan hukum dalam mazhab Ja'fari, 1 Quran. Ini kan Quran adalah sumber hukum pertama, jelas. Sama seperti mazhab Sunni, namun penafsiran ayat-ayat hukum dalam mazhab Ja'fari harus didasarkan pada riwayat dan penjelasan daripada Imam Maksum dari Imam 1 sampai ke 12. Masih ingat nggak kemarin waktu ilmu kalam si itu? Masih ingat? 12 imam kan, imamiyah itu Isna Asariyah kan, Isna itu Syiah Isna Asariyah 12. Jadi mazhab fikihnya mengikuti penafsiran ayat-ayatnya berdasarkan riwayat dari para imam tersebut. Jadi yang di luar komunitas Syiah tidak diakui, kan sangat eksklusif kalau di sini. Kemudian sunnah dalam mazhab Ja'fari, sunnah tidak hanya mencakup ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi, tapi juga mencakup 1 ucapan, perbuatan, dan ketetapan riwayat dari 12 imam yang diyakini sebagai pewaris kepemimpinan spiritual dan ilmu Nabi secara maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Kemudian kumpulan riwayat ini dimuat dalam kitab-kitab induk yang dikenal sebagai Al-Kutub Al-Arba'ah, yang berbeda dengan Al-Kutub As-Sittah dalam Sunni. Kitab hadis utama Syiah, Al-Kitab Al-Kutub Al-Arba'ah, 1 Al-Kafi, yang kedua Malayahduruhul Fiqh, Tahdibul Ahkam, dan 4 Istibsar. Terus ijma dalam Ja'fari memiliki maknanya lebih sempit daripada mazhab Sunni. Ijma hanya dapat dijadikan dalil apabila mengungkapkan atau menunjukkan adanya pendapat atau konsensus dari imam maksum akal. Berbeda dengan Sunni menggunakan qiyas dan istihsan sebagai metode, mazhab Syari menggunakan akal sebagai sumber hukum keempat. Penggunaan akal berpusat pada hukum akal, istishab, istihsan, dan qiyas ditolak. Ini mirip Syafi'i ya. Jadi
Quran, hadis, ijma, kias gitu kan. Kalau di Syafi'i kan Quran, hadis, ijma, kias. Kalau ini Quran, hadis, ijma, akal. Kias juga akal, cuman kan kalau di sini lebih umum akalnya, kalau di Syafi'i kan lebih khusus kias itu. Itu secara umum sama, tapi bedanya Qurannya sama, tapi hadisnya beda. Riwayat hadisnya loh, hadisnya riwayat perawinya beda. Jadi di Syiah tidak mengakui Bukhari, Muslim, Abu Hurairah dan sebagainya itu. Yang diakui hadis-hadis yang dari Imam Ali, terus Fatimah, terus cucunya siapa, Hasan Husain, terus riwayat-riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Imam 12 siapa Mas browsing? 12 imam di Syiah itu siapa? Ali karamallahu wajha, terus Hasan, Husain, terus Ja'far Shadiq ya, siapa? Ali Zainal Abidin, sama Muhammad bin Ali. Oh ini ya. Terus ya Ja'far, Musa Al-Kazim. Terus ini yang Ali Reza yang ini. Arito yang ini. Ali bin Musa ini. Terus ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 lagi. Terus bingung banget ya. Namanya tinggal dibolak-balik waktu. Iya kan, membingungkan sekali, namanya cuma dibolak-balik loh. Misalnya kayak gini, Ulum bin Muhyi, nanti anaknya lagi Muhyi bin Ulum. Bingung banget. Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin kayak gitu. Ya itu namanya dibolak-balik tok. Kayak Gusmus juga begitu kan. Mustafa Bisri, mbahnya kan Bisri Mustafa, mbahnya apa bapaknya ya? Bisri Mustafa. Gusmus kan Mustafa Bisri, bapaknya Bisri Mustafa, mbahnya Mustafa Bisri. Membingungkan sekali, dibolak-balik. Jadi ini imam ke-12 ini orang-orang yang di Syiah diakui sebagai maksum itu tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, mereka orang-orang yang maksum atau orang-orang yang dianggap dinilai paling berhak mewarisi kepemimpinan Rasulullah, baik secara politik maupun secara spiritual. Makanya kan imam-imam 12 itu dianggap maksum, ya setara nabi lah. Jadi di luar mereka yang 12, orang Syiah tidak mengakui. Ya nggak tahu, kafir memang. Ada kayak gitunya. Oh, yang Ali itu ya. Mengakui Ali sebagai apa? Bukan.
Ini loh Imam Maksum. Ya kayak kalau nggak salah kayak gitu loh. Ini ada ringkasan metodologi utama. Metode utama yang digunakan oleh Musaid Safari dalam memahami hukum dari sumber-sumber di atas dengan ijtihad yang usuliyah, usuliyun. Ini pentingnya ijtihad. Ijtihad sangat ditekankan, yaitu upaya rasional oleh seorang ulama. Tapi kan bagi ulama, kalau bagi orang awam taklid kan sama ya. Bagi yang ulama itu ditekankan untuk ijtihad, tapi bagi yang awam taklid kan sama saja. Di Sunni juga begitu. Katanya ijtihad itu dibebaskan sebebas-bebasnya. Tapi kan syarat ijtihad ribet banget itu. Kan sama aja bohong. Iya enggak? Ah? Kamu pusing? Sama. Itu Imam ini baik yang kita pegang yang ini baik yang atas ini tadi mana? Nah ini kan ya mana sih ini kalian bisa cari sendiri itu di Gemini ada kok. Jadi kalau Hanafi itu ahli ro'yi, kalau Maliki ahli hadis, kalau Syafi'i tengah-tengah, kalau Hambali ahli hadis. Kalau di Syiah mirip-mirip Syafi'i. Sudah pernah lihat videonya orang Syiah sholat itu? Dicek. Allah sudah maghrib Pak. Iya. Orang Syiah itu pakai sholatnya pakai itu apa namanya? Tanah suci Karbala itu apa namanya? Mau nyari? Entah. Mana ya? Di YouTube, paling di YouTube sih. Apa Mas? Ada nggak? Kondisi sholat Jumat tidak menurut ajaran Syiah. Seperti yang diketahui, beberapa ajaran Syiah menggunakan alat seperti batu kepingan kecil yang disebut dengan turban, yakni sebagai alas menjadi saat sujud. Turban terbuat dari tanah suci, terutama bersumber dari tanah di kota Karbala, Irak, atau tempat-tempat lain yang dianggap suci oleh penganut Syiah. Namun di video ini ada yang berbeda daripada sholat Jumat yang kita ketahui di Indonesia, yaitu ada orang yang berdiri di depan imam menggunakan kemah suara sebagai tanda bagi para jemaah bahwa gerakan imam berubah. Kenapa seperti itu ya? Kayak gitu. Oh nggak mau geser. Jangan Anda menafsirkan kondisi sholat
Ini kalau ini panjang. Ini sudah Fatihah ini, nggak pakai begini Fatihahnya. Nggak pakai sidak ke begini. Ini surat apa sih, panjang banget ya? Surat apa? Salat Jumat, Friday prayer lead by Ayatollah Khomeini in the Mosque of Tehran. Oh, salat Jumat 2020. Oh, surat Jumat, surat Jumat. Ya kan, aminnya, bacaan aminnya kan tidak seru, tidak bareng-bareng loh.
Allahu Akbar, alhamdulillah. Tahiyatnya kan nggak pakai ngacung begini ya, kayaknya enggak. No? Asik ya salamnya begitu kan, kayak gini kan, asik ya. Ya kan, salamnya begini kan. Iya begitu.